Pemirsa, pemerintah menginstruksikan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh berbasis daring sebagai antisipasi pandemi virus corona. Metode ini sedianya membuat siswa tetap mengerjakan semua tugas sekolah meski berada di rumah. Sementara orang tua yang juga bekerja dari rumah diminta untuk mengawasi proses belajar anak. Belajar dari rumah imbas dari pencegahan penyebaran virus corona menyisakan masalah tersendiri bagi para orang tua. Meski terlihat menyenangkan, pembelajaran di rumah bukanlah sesuatu yang mudah bagi para orang tua, khususnya bagi sang ibu. Mulai dari gagap teknologi, kewalahan membagi waktu, hingga stres karena soal yang sulit menjadi momok bagi ibu. Pemirsa, kita akan mendengar bagaimana cara orang tua mengajarkan anak-anaknya belajar di rumah selama pandemi virus corona dan bagaimana solusi yang diberikan dari pengamat pendidikan Indonesia Antarina SF Amir. Kita juga tersambung dengan Sucitra Yuliasari, salah seorang wali murid yang mengajarkan anaknya belajar di rumah. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pertama-tama saya akan menuju ke Ibu Sucitra Yuliasari, salah seorang wali murid. Ibu Citra? Ya. Ibu Citra, bisa Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda selama ini mengajarkan anak-anak belajar di rumah selama pandemi corona? Oke. Untuk anak saya kan 2 nih Mbak. Kalau untuk yang SMP mungkin masih oke ya, mereka bisa lebih mandiri. Tapi untuk anak yang kedua itu kan memang harus didampingi. Terus belum lagi misalnya kayak pelajaran matematika, cara belajar proses mengajar antara orang tua dan guru agak berbeda. Yang itu akhirnya menimbulkan perdebatan seperti itu. Belum lagi misalnya prakarya, misalnya kan di sekolah tuh suka dikasih tugas untuk membuat karya gitu. Nah itu banyak bahan-bahan yang memang tidak tersedia di rumah. Dengan kondisi sekarang kita nggak mungkin keluar rumah kayak gitu-gitu loh Mbak. Jadi memang agak sulit, apalagi kita juga bekerja di rumah. Ini saya baru ngomong kalau anak saya cuma 1. Gimana di luar sana yang memang punya anak lebih dari 1 gitu, dan kecil-kecil semua itu repot banget gitu loh. Karena dari diskusi teman-teman saya sendiri gitu, tingkat stresnya jadi lebih tinggi buat ibu-ibu ngajarin gitu sih. Ya baik, Bu Citra, selama anak Anda school from home, apakah pernah sesekali merasakan bosan atau bahkan stres begitu Bu? Lalu apa kemudian yang Ibu lakukan di rumah? Oh, kalau stres pasti ya Mbak, kita ini kan belajar di rumah ini kan proses pembelajaran nggak cuma untuk anak, tapi untuk orang tua juga, untuk semua juga sedang proses belajar ini. Nah yang dilakukan ya kita stop aja Mbak, kalau menurutku gitu. Jadi mereka yang sekarang kan prioritas saya sekarang tuh kan kesehatan anak-anak nih ya sekarang. Jadi kalau untuk pendidikan ini ya saya misalnya memang tugasnya banyak, setelah dikerjakan ya saya tunda aja gitu. Yang solusinya sih seperti itu Mbak, jangan dipaksain ke anak-anak, kasihan anaknya nanti kalau dia stres itu lebih memperburuk keadaan kalau menurutku gitu. Makanya aku sih berharap ya, maksudnya mungkin kalau di sekolahku tugas nggak segitu banyaknya aja udah stres gitu. Gimana kalau di sekolah-sekolah lain yang setiap hari mereka dikasih tugas banyak dan dikumpulkan hari itu juga. Baik. Kebayang nggak Mbak gitu loh gitu. Iya. Sedangkan ibu-ibu juga memang punya pekerjaan, yang bekerja di rumah itu nggak cuma santai kan gitu loh. Mereka juga punya target-target tertentu yang harus dikerjakan. Nah Baik. itu yang membagi waktunya susah kayak gitu Mbak. Baik, saya akan bertanya ke Ibu Antarina selaku pengamat pendidikan. Ibu Antarina, menurut Ibu apakah kegiatan belajar dari rumah yang sedang berlangsung saat ini efektif bagi anak-anak? Balik kepada teori belajar atau konsep-konsep belajar. Kalau belajar dari rumah itu dianggap efektif, itu mestinya tidak optimal. Tapi kita kan sekarang kembali kepada kondisi yang memaksakan. Jadi tidak ada seorang pun, baik dari pihak sekolah, guru, orang tua, bahkan murid sendiri mengatakan dia nggak suka pelajaran online karena dia tidak bertemu dengan teman-temannya. Karena basically kondisi emosional seorang anak itu sangat dipentingkan untuk proses belajar. Karena kita harus kembali lagi kepada esensi sekolah. Sekolah itu tidak sama dengan pengembangan pikiran, otak, dan pikiran kalau tidak dijalankan sesuai dengan konsep-konsep teori pendidikannya. Nah, jadi kita nggak bisa menganggap bahwa
ember ilmu yang ada di otak atau ember ilmu yang ada di buku itu dituangkan ke dalam otak anak begitu saja. Dengan misalnya memberikan video, nonton aja, habis itu harus melakukan sesuatu. Padahal secara kemampuan anak itu belum pada tahapan itu. Hal-hal seperti ini tentunya harus diperhatikan oleh pihak guru, pihak sekolah, dan juga orang tua. Karena satu pihak ada juga orang tua yang juga berpikir over expectation terhadap anaknya, bahwa anaknya udah bisa ini, padahal anaknya belum siap untuk itu. Jadi hal-hal seperti ini harus ada keseimbangan. Jadi bagaimana sekarang sekolah dan orang tua ini bisa melakukan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas demi kepentingan anak. Jadi harus dilihat esensi-esensi apa yang paling penting untuk dipelajari anak. Baik, Ibu Antarina, kondisi anak-anak di berbagai wilayah ini tidak sama, Bu. Tidak semua anak-anak memiliki smartphone atau fasilitas yang memadai. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah maupun orang tua agar kegiatan belajar di rumah ini tetap efektif, namun anak juga tetap enjoy, begitu, Bu? Ya, kalau saya memikirkannya, kalau ini memang kan nasional ini dan bahkan internasional pandemi, kalau memang tidak ada akses seperti itu, tapi ada akses terhadap TV, itu TV maupun radio bisa kita manfaatkan dalam artian memang terpaksa harus melatih orang tuanya untuk melihat esensi bahwa yang namanya pembelajaran itu bukan hanya datang dengan pikiran bahwa sekolah itu terus anak-anak membaca itu adalah belajar, tapi bagaimana anak-anak itu belajar memproses informasi dengan semua senses. Jadi senses yang dimiliki anak baik itu secara mata, secara touch, smell dan sebagainya itu adalah kemampuan input dari otak itu bisa diproses, kan sebenarnya esensinya ke sana. Nah, hal-hal seperti ini bisa dilakukan secara menyenangkan, secara interaksi dengan lingkungan yang ada di rumah anak. Nah, ini memang terpaksa harus mengajarkan ke orang tua. Tapi kalau ada online, ini interaksi ini harus dilakukan dengan guru dengan si anak. Anak begitu sama orang tua itu sudah harus tahapan independent learner. Jadi anak sudah bisa belajar yang independen, jangan dipindahkan bebannya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Antarina SF Amir selaku pengamat.